Yuk saksikan program Canda Tanya spesial Ramadan di YouTube channel Kacamata News. Dipersembahkan oleh Mayora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast yang cair ini, yaitu ya, masih di Canda Tanya, dan program hari ini adalah Birahi Menjelang Sahur. Luar biasa ini. Birahi Menjelang Sahur, lu tahu nggak, Wak? Birahi Menjelang Sahur? Hah? Bincang Ramadan dan kehidupan. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini Dokter Bagus. Kebetulan saya panggilnya Pak Haji saja, karena beliau ini selain mengobati persoalan jasmani, kabarnya juga mengobati persoalan rohani. Sehingga kita tanya nanti, seperti apa sih birahi tadi? Ya, jangan juga salah interpretasi ini. Dokter, Bowo ini boleh tahu, mungkin Pak Haji juga tahu bahwa Bowo adalah salah satu jamaahnya Pak Haji. Tapi perlu saya perkenalkan, dia sebagai host yang sering kita populerkan. Beliau ini adalah Crazy Rice Cenanggung. Crazy Rice Cenanggung. Oke, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat ya, sehat, segar. Jadi Ramadan ini kelihatannya lebih cerah nih kayaknya. Dan harus cerah. Gimana pun juga kan ini kan adalah bagian dari sebuah anugerah. Oh gitu ya. Kesempatan buat di Ramadan. Jadi tidak ada alasan gimana pun kita dalam keadaan kita berpuasa tapi muka jadi gegana. Oh gitu ya. Kalau misalnya di Ramadan nih kan Dokter Bagus juga praktik juga. Lalu juga membimbing teman-teman juga, katanya suka bersalawat. Luar biasa nih. Nih membagi waktunya gimana, Dok? Membagi waktunya gimana nih? Saya sih lebihnya kepada bahwa kita kan hidup kan oleh sejarah, Bang. Jadi setiap hari itu kita kan oleh sejarah, bukan buat orang, buat kita sendiri. Sehingga setiap kerjaan apapun kalau kita jalanin dengan kita nikmatin, semuanya keep happy. Gitu tuh Bang Bobo. Iya, siap. Jadi kalau bicara ngatur waktu, gimana ngatur waktunya? Ya sejalan-jalannya aja. Sejalan-jalannya aja ya. Iya, karena prinsip hidup kan jalanin, nikmatin, syukurin, udah selesai. Luar biasa. Jadi ini di bulan Ramadan ya, Ji ya. Bulan Ramadan ada bulan suci bagi umat Islam. Di mana umat Islam harus menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa ini kan tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan segala hawa nafsu. Tetapi kan ada pemandangan-pemandangan yang itu terjadi setiap Ramadan, Ji. Apa tuh kira-kira? Misalkan di setiap masjid, misalkan banyak banget ketika Ramadan ini orang berkumpul dan kemudian tidur-tiduran. Nah, ini apakah ini terjadi hanya di Banten saja atau di luar Banten juga seperti apa sih, Pak Ji? Jenis bentuk fenomena kayak gituan. Fenomena seperti itu. Kalau saya lihat sih sebetulnya mungkin karena lebih kepada euforia Ramadan ya. Artinya rasa sukacitanya orang-orang dia nikmati Ramadan dengan berbagai macam cara tentunya kan. Ragam cara itu bisa dilihat dari sudut pandang yang objektif tentunya, bahwa apapun bentuk yang mereka lakukan dengan adat kebiasaan mereka sebetulnya sejatinya karena memang mereka sedang mencoba buat mengimplementasikan kegembiraan mereka. Baik dalam nyambut Ramadan atau dalam menjalankan dia punya Ramadan. Hanya kadang-kadang ruang Ramadan itu hanya dijadikan ruang ritualitas saja. Sehingga makna Ramadannya nggak pernah mereka tahu. Makna Ramadan tuh mereka nggak pernah sadari bahwa apa yang akan terjadi dilakukan setelahnya Ramadan nyampe. Gue sering bilang sama beberapa orang-orang bahwa Ramadan ini adalah bagian dari sebuah reinkarnasinya seseorang. Reinkarnasi dalam artian bermetamorfosisnya seseorang. Jadi Ramadan kan maknanya kan bakar tuh. Jadi kalau ditanya, ini Ramadan apa sih artinya kan itu tuh. Ramadan kan dalam makna secara harfiah itu kan adalah pembakaran. Panas membara. Dibakar ya. Dibakar. Sehingga tanpa disadari oleh orang dengan tadi tuh kebiasaan-kebiasaan orang-orang dalam baik dari dia nyambut Ramadan, dia ngisi di Ramadan dan segala macamnya, sehingga kadang-kadang keeporian itu dia tidak
dia lupa gitu tentang terkait dengan Ramadan itu apa gitu tuh. Gitu loh, sehingga makna hakikinya Ramadan tuh nggak mereka dapat. Ujung finalnya cuma spiritual toh, ritualitas spiritual. Sahur dia lakukan, buka puasa bareng-bareng, menahan lapar dan haus, tarawehnya dilakuin, udah segitu aja. Harusnya seperti apa? Ya, Pak Haji, harusnya seperti apa? Nah ini kan makanya bilang tadi, kalau kita bisa mengerti betul gitu kan terkait dengan makna Ramadan, apalagi tadi saya sampaikan, Ramadan itu kan sifatnya kan pembakaran. Pembakaran. Bakar yang mana nih? Bukan lapar ame hausnya doang yang dibakar, tapi ruang batin. Ruang batin yang dibakar. Sehingga makna Ramadan tidak diartikan pada makna harfiah saja, tapi makna yang bersifat ma'nawiyah. Ruhiyahnya dijadikan ruang pembakaran juga gitu loh. Jadi apapun itu bentuk yang dilakukan orang, kalau orang sudah paham betul bahwa Ramadan adalah bagian dari bermetamorfosisnya seseorang, kemudian berhibernasinya seseorang, maka dia akan mengetahui kekuatan Ramadan itu setelahnya Ramadan selesai, Bang Ajadan. Gitu bukan kok di Ramadan bukan saja. Hanya di waktu Ramadannya saja. Nah, tapi gini Ji, sekarang kan sering nih kita dengar kalau Ramadan ini tidak bisa membuat orang berubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi, maka hati-hati, hatinya sudah pekat. Nah ini maksudnya seperti apa Pak Haji? Saya lihatnya gini loh, kalau ada kalimat itu yang tadi Mas Bowo sampaikan, lebihnya sih pada ruang subjektif. Kita coba buka pandangan dari sisi yang bersifat objektif saja. Orang-orang yang barangkali mungkin mengetahui tentang Ramadan, bahwa Ramadan bulan suci, di dalamnya ada Lailatul Qadar, kemudian rutinitas, ritualitas ibadah yang dia lakukan dari buka puasa, sahur, tarawih dan segala macamnya. Kalau orang hanya memaknakan Ramadan pada porsi itu saja, berarti itu tadi, dia tidak akan merasakan ruang batin Ramadannya setelahnya Ramadan pulang. Seru nih. Ini jangan dilanjut dulu nih Pak Haji. Ini bukan properti nih. Oh iya. Ini bukan properti. Ini boleh diminum. Minuman favorit saya nih Bang. Ya. Ini dipilih karena lebih bening Pak. Oh iya. Ya, karena lebih bening. Mas Bowo kalau ke saung saya, lemon mineral. Oh lemon mineral ya. Iya, pakainya ya. Produk Mayora Pak, katanya mayoritas untuk rakyat. Bi, yang ada rasanya Bi, bawa sini Bi, yang ada rasanya Bi. Nah ini yang ada rasanya. Nah yang ada rasanya ini ada ini apa? Hobi saya semua nih Mas. Yang ada apa namanya pecukan? Bi sini Bi. Kayaknya nih perlu juga nih pegang dulu bakinya ya. Ini ada 7 kurma, nanti boleh dicoba juga nih Pak Haji, ada 7 kurma. Nah Bibi ini ngomongin Ramadan. Pak Haji, Tibi ini penganten. Oh ya. Penganten. Dia ini dia ini baru habis nikah. Ngomongin Ramadan, Pak Haji, tuh biasanya kan ada hal yang tadi tuh, yang tanda kutip. Kalau penganten supaya dia bisa nahan tuh Pak Haji. Birahinya kita arahin ke situ dulu deh. Bukan birahi bincang Ramadan nih. Ini supaya gimana caranya nih Pak Haji nih? Ngomong birahi jangan ke saya sendiri. Ini kan penganten nih coba. Kalau bilang birahi dalam konteks anak-anak ya pengantenan ya gitu terus ditarik. Ini terus gimana nih urusan horny-hornyan kan gitu. Ramadan nih. Ya tancap gas aja, Bang. Boleh. Asal jangan siang hari. Kagak siang hari. Boleh, Bi. Boleh. Menjelang sahur. Menjelang sahur. Nah, boleh. Itu kan tanya juga nih Pak Haji. Kan katanya kalau mencium istri tuh bisa membatalkan puasa nggak Pak Haji? Istri siapa dulu? Siapa dulu? Iya. Kalau istri tetangga nggak boleh, Ji. Oh iya, kalau istri tetangga nggak boleh ya. Nah, misalnya istri sendiri nih, kan beda nih kalau yang udah produk lama, biasanya kalau nyium doang biasa-biasa aja Pak Haji. Kalau mungkin yang masih baru kan nyetrum nih. Nah, kira-kira tuh gimana tuh Pak Haji? Selama itu tidak mengangkat dan menaikkan horny birahi, sekedar kissing-kissing biasa sih oke, nggak masalah ya kan. Cuman kalau udah larinya keciuman bibir, itu nggak boleh. Itu yang jadi catatan. Apa tuh yang membatalkan? Apakah takut
ada air yang masuk atau gimana? Secara spontanitas pasti air liur paling bado air liur. Oh gitu. Lu jangan kalau siang ya, malam aja. Sekarang deh. Ya udah nanti jangan cepet pulang ini dulu. Ya udah. Oke. Makasih banyak. Ini dibawa bakinya. Nah ini. Makasih nih Bi, 7 kurmanya sama nih Pak Haji. Kayaknya Bu Intan bangga banget nih. Sama Tibi. Kalau Pak Haji bagus menyicipi 7 kurma. Ini hobi saya. Boleh. Yang lain yang ikut bareng sama saya. Tiap saya jalan kemanapun juga, itu roti sama 7 kurma ini selalu ada di mobil saya. Oh, dicoba. Oh, selalu ada di mobil Pak Haji nih? Iya. Bu Intan nih, Pak Haji udah minum 7 kurmanya nih. Bu Intan ini. Dan ini minuman saya. Setiap di kendaraan 7 kurma masih ada, Bang. Oh gitu. Oke. Tadi kita ngebahas ya soal masalah tadi. Emang ini banyak Pak Haji sekarang ini hal-hal yang tadi jadi teaser di TikTok, jadi teaser di media sosial. Sekarang nih media alternatif luar biasa. Betul. Manfaatnya juga banyak. Lalu misalnya informasi-informasi beredar tanpa saringan. Nah ini perlunya kita memang meluruskan. Misalnya seperti tadi ada hal-hal kecil misalnya kan. Emang lucu sih, boleh nggak mencium istri? Istri siapa dulu? Istri orang yang nggak boleh. Ini orang tabuk urusannya, kan batal aja nih urusannya nih. Dan sebenarnya ada cerita populer soal itu, soal birahi yang arti sesungguhnya ya. Kan ada sahabat Nabi itu, sahabat Nabi yang kemudian dia mendatangi Nabi, ya Allah, ya Rasul, saya sudah telah melakukan hubungan intim dengan istri pada siang hari. Apa yang harus saya lakukan nih? Waktu itu Rasulullah menjawab. Dia bilang, kamu harus ngasih sedekah. Ngasih sedekah di kampung kamu. Terus gimana saya mau ngasih sedekah? Saya aja paling miskin di kampung saya. Ya udah ngambil sesuatu di rumahnya Kanjeng Nabi lah. Udah dibagiin aja. Artinya karena dia paling miskin, akhirnya yang dari rumah Kanjeng Nabi itu buat dia juga. Jadi dapat banyak deh ya. Iya. Lagian tuh sahabat PA udah tuh dia miskin belagu lagi. Iya Bang Adam ya. Udah tahu. Miskin belagu lagi dia. Tetapi gini Ji, setiap Ramadan, terutama pasangan suami istri, selalu bertanya-tanya nih. Gue boleh nggak sih kalau pada puasa memang tidak boleh. Terus tapi ketika malam dibolehkan. Cuman kan yang selalu menjadi pertanyaan, saya harus mandi dulu apa tidak nih sebelum sahur nih gitu. Nih. Harus dijawab nih Pak Haji, harus dijawab. Karena para pelaku pasti. Para pelaku ya kan. Kalaupun tadi saya mau tarik ceritanya Mas Bowo, bahwa itu tertulis dalam catatan sejarah ya gitu kan, bahwa ada sahabat Rasulullah yang kemudian dia bertanya terkait dengan hal ikhwal sampai akhirnya Rasul sampaikan, yaudah lu sedekahin lu buat lu aja dah, kan begitu tuh ya gitu. Itu tertulis itu sebetulnya buat menjadi parameter dan diameter untuk kita nih umat-umatnya, karena tidak mungkin sejarah itu ditulis kalau bukan buat iktibar, buat menjadi gambaran contoh. Makanya saya bilang itu memang PA aja. Kalau kelas-kelas kayak gitu tuh, lu aja PA, gue bilang begitu kan, udah Ramadan lu gebek aja gitu kan punya bini kan begitu tuh. Nah, sekarang kalaupun timbul lagi pertanyaan, apakah Ramadan dahulu zamannya Rasulullah dengan yang sekarang sama? Para sahabat waktu awal-awal Ramadan itu mereka 24 jam puasa. 24 jam. Ada satu riwayat mengatakan demikian, atau ada juga riwayat yang mengatakan sahabat merasa keberatan. Kalaupun sekiranya, waduh, ini kita kagak jima nih sama kita punya bini. Karena pada saat itu mereka berpikir bahwa Ramadan ini harus puasa, kemudian harus nggak boleh sentuh bini. Akhirnya beberapa sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak? Ini kalau malam nih kita jima nih, kata Rasul boleh nggak? Boleh ya. Lakukan itu dengan seperti halnya biasa saja, tapi ingat waktu kan gitu logisnya. Waktunya hati-hati kalau dia masuk lewat sahur nih, takutnya udah masuk ke imsyak, kan itu tuh logisnya bahwa itu bisa membatalkan dia punya puasa. Dan hukumannya udah jelas kan. Kalau barang siapa yang melakukan jima di bulan Ramadan di siang hari tentunya gitu kan, dengan sengaja, nggak disengaja juga masuk dalam kategori dia harus wajib membayar kifarat, dia wajib mengqadha puasanya, dan saat pokoknya banyak dah.
Nah, itu nanti kita tanya dia sama para kiai-kiai. Jadi gini mungkin, ini jangan juga ini kelewat kreatif. Setelahnya tahu tadi sejarah yang disampaikan, riwayat yang disampaikan sama Bowo. Dulu ada sahabat yang karena dia kemiskinannya sehingga dia tidak punya apa-apa dan dia mendapatkan harta yang dari Rasul berarti untuk dia. Jangan sampai sekarang ada orang yang melakukan perbuatan hubungan badan di siang hari lalu dia melampirkan SKTM dong. Nah, itu dia. Heran kok kan itu. Ini gua kan paling miskin juga nih, keterangan tidak mampu kan gitu. Makanya tarikan sejarah itu sudah tidak layak lagi digunakan di ruang-ruang tidak sekarang. Lagi relevan. Tidak relevan tentunya gitu karena semua sudah disempurnakan oleh para ulama-ulama terkait dengan aturan-aturan main yang diberlakukan dari mulai imsyak sampai menjelang buka puasa kan begitu. Tapi ada pun pertanyaan tadi Mas Bowo sampaikan, boleh nggak sih kalau sekiranya ini para pelaku-pelaku nih gitu kan, dengan kehorniannya, dengan biologisnya gitu, disalurkan di Ramadan, ya silakan saja, it's okay. Terus gimana setelahnya jima, kemudian dengan ukuran mandinya, lah emang mandi saya emang kenapa sih? Kalaupun sekiranya umpamanya Mas Bowo jima nih sama bini, bininya siapa dok? Bininya dia ya? Iya dia, maksudnya. Nah, kemudian ketiduran nih, tok tidur di, Bowo tidur nih, main jam 2, pas waktu sahur pok tidur dua-duanya, sahur lewat, kakak denger subuh sama yang lain kan begitu tuh, bangun-bangun jam 8, ya udah pagi langsung mandi junub, ambil wudhu, hampir saja ada kodok sholat subuhnya, selesai lanjutkan puasamu. Selama kau punya niat di dalam puasamu malam harinya kan. Dan jadi catatan lu niat tapi kagak kan gitu. Karena takaran ukurannya kan di niat. Tapi jangan disengaja juga ya dok ya. Maksudnya? Ya kata dokter Bagus juga katanya boleh tidur sampai jam 8. Jangan begitu. Bukan boleh. Ketiduran. Kalau sengaja tadi sengaja kan. Dosa. Oh iya, kalau sengaja dosa. Mas Bowo sengaja dosa Mas itu mah. Iya. Terus gini Ji, Pak Dokter ini pernah menyampaikan bahwa kita sebagai warga Banten ini beruntung. Karena dulu wali Allah pernah di tanah Banten ini pernah menyebarkan agama Islam, kemudian kita sebagai warga Banten dijaga oleh wali-wali Allah ini. Nah, maka itu coba mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Haji. Terkait apa sih? Ramadan? Terkait Ramadan. Kalau terkait Ramadan luar biasa. Kalaupun sekiranya pesan moral ya oleh para orang-orang sepuh kita dulu gitu tentunya. Termasuk kebiasaan orang Banten. Kenapa di tiap malam, setiap tanggal 1 Syawal itu hanya orang Banten yang punya tradisi dia bakar kuli, dia cocol sama semur daging. Nah, ya kan? Iya betul. Ini kan sebuah messenger dari Sultan Muhammad Hasanuddin. Masya Allah ini. Belum lagi kebiasaan kunutan. Ya kan? Kenapa di kunutan itu ada ketupat? Ya kan? Kenapa ada ketupat? Ketupat lawannya apa? Lepet. Ya kan? Terus juga apa lagi ya? Ketan bintul. Khasnya kita orang Banten kan? Yang hanya ada keluar di bulan Ramadan. Katanya ini kesukaan para sultan ya. Oke. Rabe. Dikeluarkan di tiap malam Ramadan, dapat tanggal 20 ke sono. Buat orang-orang sana. Jadi kalau mau buka sejarah ya gitu, dengan kearifan lokalnya ada, pesan moralnya sebetulnya melekat. Makanya tadi disampaikan, kalau orang tahu saja makna Ramadan adalah bagian dari reinkarnasi, bermetamorfosisnya seorang hamba gitu kan. Itu divisualisasikan oleh para Kangjeng Sinun itu dengan pesan-pesan seperti itu. Kan itu tuh, tanggal 15 Ramadan di kita diadain yang namanya ketupat sayur, ngupat kalau orang mau bilang ya. Ngupat kunutan. Jadi simbol kunut itu baca doa kunut di malam 16 Ramadan. Yang diawali dengan ketupat sayur kan itu tuh. Ketupat datangnya dari mana? Pohon kelapa kan gitu tuh. Pohon kelapa. Namanya apa? Yang buat ketupat? Janur. Mana janur apa? Janur. Ja'a nur, datangnya cahaya, nur cahaya. Luar biasa. Begitu. Kenapa ketupat berbentuk hati? Ada nggak pernah lihat ketupat bulat? Nggak ada. Nggak ada. Dia simbolisasi sebuah hati kalbu. Pada saat dibelah, dalamnya putih. Maka pada saat Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 simbolisasi bahwa kau sudah bisa membersihkan hatimu di sana. Luar biasa. Begitu. Belah ketupat adalah simbolisasi dari sebuah ruang spiritual
dan Kang Yusri menyampaikan dalam sebuah pesan-pesan dari makanan. Iya, yang ini memang maknanya sangat luas sekali. Masya Allah, itu tuh. Ada juga gini, Pak Haji, saya ini kan lahir di wilayah perbatasan sana itu, di daerah Carita sana. Lalu di sana itu saya tinggal di sebuah kampung yang kampungnya namanya Kampung Bengras ya, Desa Sukanegara ya. Dan kebetulan kalau seandainya di bulan Ramadan seperti ini, itu setiap di 10 hari terakhir itu ada budaya pesbung. Pesbung, malam kempes, malam kembung. Ini biasanya malam kembung ini banyak makanan nih. Banyak makanan dibawa ke masjid ya kan. Dan pada malam kembung ini dilaksanakan pada malam-malam ganjil. Tujuannya katanya untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Katanya malam Lailatul Qadar itu datang pada tanggal-tanggal terakhir di tanggal ganjil. Ini gimana nih? Ya, itu yang tadi makanya simbolisasi. Menyimbolkan terkait dengan kebutuhan rohani, ruhiyah. Hanya orang-orang tua dulu tuh mengemasnya segedemikian elok, indah gitu tuh. Sehingga kalau saya udah lihat kebiasaan rutinitas orang-orang kita, orang-orang Banten gitu tuh, saya ngerasa bahwa ini simbol-simbol ini harusnya bisa dimultitafsirkan oleh kita-kita gitu tuh. Termasuk pesbung. Kempes berarti kan di tanggal genap. Tanggal genap. Ya kan, bung berarti tanggal ganjil kan ganjil. Gitu. Di wilayah Carita dan Anyer pesbung masih ada. Masih ada sekarang. Sampai hari ini. Di wilayah Pandeglang disebutnya dengan Mama Leman. Mama Leman. Ya kan? Betul. Ya kan? Kemudian di wilayah-wilayah yang itu saya yakin juga ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Apa makna yang tersirat dari kebiasaan itu? Simbolisasi dari bagaimana kedermawanan seseorang untuk berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Karena makna Ramadan itu. Jadi manifestasi dari usaha dia berpuasa di tanggal 1 sampai diawali dengan malam ketupat itu Syaban, malam ngupat itu gitu kan. Nah, dari malam ngupat ada transisi 2 hari 3 hari ke depan dan kemudian dilaksanakan dengan pesbung itu. Pesbung. Ya kan? Hati kalau udah bersih, ya kan? Ada ruang ruhani yang terisi di Ramadan tanggal 1 pertama sampai ke tanggal 15. Mau tidak mau, dia akan spontanis akan merasakan kebutuhan untuk saling memberi. Nah, pesbung itu adalah pesan seperti itu yang harus ditangkap oleh kita kaum milenial untuk mengatakan bahwa ternyata manifestasi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu bukan hanya bicara Lailatul Qadar saja. Tetapi bicara terkait dengan bagaimana gitu kan mengasah kepekaan batin kita untuk berbagi sekaligus juga menikmati rasa berbaginya itu. Ujung tonggaknya kan dia berharap Lailatul Qadar. Betul. Nah sekarang Lailatul Qadar apa sih? Kan gitu tuh. Malam 1000 bulan. Oke. Kemudian malam 1000 bulan itu kan kalau dibilang itu dengan keindahan yang luar biasa di malam itu. Apakah semua orang akan mampu bisa merasakan itu? Orang-orang pilihan kata siapa? Tidak ya. Lailatul Qadar rahmatan lil alamin diberikan kepada orang-orang yang mengakui. Mengakui ya, bukan mengakui, kalimatnya mengakui. Yang mengakui tentang makna hakiki dari keramadanan. Jadi jangan sampai jadi pemuja Ramadan. Kebanyakan orang-orang kita jadi pemuja Ramadan. Jadi jangan salah ya. Pemuja Ramadan itu seperti apa? Iya, melakukan ritualitas di bulan Ramadan tok saja, tetapi lepas dari Ramadan biasa lagi. Dia kembali lagi biasa. Lantas Ramadannya dikemanain? Artinya tidak tercuci dong. Ya, artinya pembakarannya nggak selesai dong, kan gitu. Karena maknanya tidak tergambarkan pada ruang batiniah itu sendiri. Beberapa malam yang lalu saya pernah sampaikan ke beberapa saya punya kawan-kawan di saya punya saung. Gue bilang apa sama mereka? Lu tahu nggak hari kemenangan tuh kayak gimana? Idul Fitri bentar lagi kita nyampe bang. Betul. Ya tinggal kita hitung hari lah. Kalau ini malam Jumat berarti mungkin minggu depan ya. Kalau Allah panjangkan umur kita gitu kan, kita akan nyambut dengan Idul Fitrinya. Terus orang mengenal Idul Fitri dari hari kemenangan. Terus kemenangan yang seperti apa? Itu dia. Nah ini Idul Fitri juga identik dengan baju baru, Haji. Nah ini juga baju baru juga bukan persoalan, jangan dilihat dari sisi itunya, tapi ada makna lain katanya untuk baju baru ini. Sebetulnya apa sih makna baju baru di Idul Fitri itu? Kalaupun Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kenakan baju-baju barumu di Idul Fitri gitu. Kemudian kenakan yang baru-baru di Idul Fitri. Simbol buat kita nih kalau umatnya Rasul yang paling akhir ya di akhir zaman ya. Artinya bukan mengenakan secara fisikly. Baju lu baru, celana lu baru, sarung lu baru, bukan itu saja. Bukan itu saja. Tetapi membarukan ruang pikiranmu, barukan hatimu, barukan pikiranmu, barukan kepribadianmu. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan dan selalu saya sampaikan juga dengan beberapa kawan-kawan bahwa
tidak semua ulat itu bisa jadi kupu-kupu. Nah, ya kan? Betul. Ya. Tidak semua ulat di dunia ini bisa bermetamorfosis dan menjadi kupu-kupu. Betul. Ramadan adalah wadah bermetamorfosisnya umatnya Rasulullah. Apakah dia jadi kupu-kupu ataukah hanya jadi ulat bulu semata? Kan begitu. Ketemu finalnya adalah lepas nanti di Ramadan. Masihkah kita berbuat sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan yang kita lakukan? Ataukah ada perubahan ruang batinnya kita gitu di selepasnya Ramadan? Luar biasa. Kan gitu tuh. Ini kan. Tapi Ji ada yang berbeda nih Ji, apa namanya, terutama di Banten ini ya. Jadi di Ramadan ini kan, di Ramadan ini ada satu hari yang istimewa, yaitu tadi Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Antusias masyarakat menjemput Lailatul Qadar ini begitu luar biasa. Mereka mau ketemu dengan Lailatul Qadar atau enggak, tapi semangatnya ini loh. Semangatnya ini yang saya lihat luar biasa. Apakah ini tercermin dari zaman Bahala atau seperti apa Pak Ji? Kalau menyambut ya, artinya berharap gitu. Saya selalu bilang gini, Bas, mohon maaf kalau saya sedikit keluar dari alur itu, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam pilihan yang terpilih dan dipilih, penentu finalnya kan hanya dia, Allah semata. Di tanggal berapa hanya dia kan. Ada beberapa ulama yang mengatakan ciri-cirinya saja. Lepas besoknya akan terjadi apa seperti apa secara hukum alamnya gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini bagian dari fenomena orang setiap malam 21, 23, 25 mereka berebut gitu kan untuk iktikaf dan segala macamnya untuk mengharap Lailatul Qadar, ya kalaupun bicaranya harapan, berharap nih kepada Tuhan mendapatkan keberkahan di Lailatul Qadar, ya ini oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ada ruang ingin di dalamnya, saya akan ambil kutipan. Satu kali waktu saya pernah berbincang dengan Abu Ya'uci almarhum Cilongo. Dia sampaikan apa ke saya? Dia bilang, "Dok, kalau orang Sunda bilang itu tuh, lamun jelema geus dina hatena aya rasa hayang, hayang menang Lailatul Qadar, mau menang sampai lagi. Nggak akan pernah dapat lu kapanpun juga kalau ada ruang keinginan di sana. Ada ruang keinginan. Ya, ada ingin, aku ingin. Selama keinginan itu ada di hatimu, kau tidak akan pernah mendapatkan ruang itu. Terus gimana Pak? Hilangkan keinginan itu. Kalau ingin mendapatkan ridhonya, ya, sekarang saya tanya, berharap dengan ingin sama nggak ini katanya? Ya kalau ingin kata ini buat para wartawan nih. Ya, diksi ingin dengan berharap ya. Dengan berharap. Beda lah. Ya, beda. Okay. Kalau ingin ini lebih apa ya? Lebih ngoyo, lebih eksklusif ya, lebih eksklusif ya kayak gitu, lebih ada nafsu di situ. Nah itu ada nafsu di situ. Karena ada nafsu akhirnya yang menghantarkan terhalangnya kita punya doa. Oke. Nah, jadi kalau bukan hanya kalimatnya berharap gitu. Kan enak Mas Bu di ini malam tanggal 23 ya kalau nggak salah ya. Malam 23 Ramadan kan? 23 ya. Kita berharap kepada Tuhan, ya Allah, Ramadanmu punya Engkau ya Allah. Lailatul Qadarmu punya Engkau pula ya Allah. Izinkan kami berharap ya Allah gitu. Dapat berkah dari Lailatul Qadar untuk kehidupan saya. Amin ya Allah ya Allah. Amin ya Allah. Oke, takbir jangan nih Ji. Takbir. Bukan cuman kita nih. Semua berharap nih kan di sini. Kita punya harapan gitu. Semua punya harapan. Ya kelas-kelas kita pengen ya Allah ibadah kita begini aja Ji. Iya. Ya kan? Kelas-kelas kita gitu tuh. Ya kita kan kelasnya ibadahnya ya baru ikut-ikutan, baru ngelihat oh ini baik dan sebagainya. Euforia. Tetapi kan memaknai semuanya ini ya harus dengan positif. Tradisi-tradisi tadi, lokal wisdom yang ada, kearifan lokal di kita dimaknai dengan positif kan begitu. Karena ini tadi pesan dari para sinuhun kita yang terdahulu, ini kan ada pesan-pesan moral sampai dengan hari ini. Termasuk juga kan di Banten ini ada tradisi mandi keramas sebelum Ramadan. Nah, iya. Ya kan ada juga tuh tradisi itu. Lalu di kita juga di sini kalau di daerah Labuan, Caringin sana itu ada tradisi nyubuh dong. Nyubuh, ya kan? Itu yang gimana tuh? Nyubuh itu dia jadi setelah subuh itu dia tidak tidur. Tetapi dia jalan-jalan. Jalan-jalan setelah subuh itu. Jadi tidak langsung tidur tapi jalan-jalan menikmati udara pagi. Ya tentu saja ini juga punya makna-makna yang positif.
Ya, tapi lagi-lagi ya selalu ada yang memanfaatkan celah itu di waktu subuh kan begitu. Oknum lah. Tapi tradisi itu masih ada. Sekarang masih berlangsung. Masih ada sampai hari ini masih ada. Jadi tradisi nyubuh lah bahasanya kalau di daerah Labuan sana, Pandeglang itu masih ada tradisi nyubuh. Nah, kalau di kita mungkin di sini pakai sepeda gitu. Jadi kembali ke Lailatul Qadar nih. Kan Lailatul Qadar sebagian orang menyebut bahwa hanya orang-orang pilihan. Apakah orang-orang kayak saya ini bisa didatangi Lailatul Qadar, Pak Haji? Yang agamanya minim, bisa jangankan kelas kayak kita, mohon maaf, para pelaku pezina juga kan, kalau Allah berkehendak dengan hidayahnya, dia mampu punya hak dia untuk mendapatkan ruang itu. Iya, artinya harapannya besar lah. Harapannya besar, jangan memperkecil. Dia kan diperbesar harapannya. Makanya bilang tadi, kelas kita itu kelas berharap. Kelas berharap ya. Bukan berkeinginan. Jadi keren banget kalau dari juara harapan 1 ya misalnya gitu. Oh iya. Gitu ya. Juara 1, juara 2 ada pengakuan dalam secara psikologisnya. Ya. Mengakukan Bogo juara 1. Tapi kalau bicara juara harapan, dia punya harapan. Ruang tawadunya dia pelajari. Ruang handap asorna diajarkan, kan begitu. Tapi bagaimana Pak Haji ya, caranya agar masyarakat ini memperilakukan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya supaya itu tadi tetap tidak membeda-bedakan gitu. Ini orang baik hanya bulan Ramadan, tapi setelah itu maksiat lagi. Nah, bagaimana sepanjang bulan, sepanjang tahun orang-orang berperilaku seperti bulan Ramadan, Pak Haji? Saya sempat ingat salah satu ulama mengatakan, bahkan mungkin ditarik dari beberapa riwayat hadisnya Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang mengerti, kemudian tahu tentang nikmatnya Ramadan, kenikmatan dan anugerah yang Tuhan berikan dari awal Ramadan sampai Ramadan, maka demi Allah, wallahi katanya, pasti kalian semua akan menginginkan 12 bulan itu dengan Ramadan. Ramadan terus. Berarti tiap bulan THR tuh. Of course. Ya kan? Tiap bulan makanya saya nyambung kalimatnya Mas Adam. Apa yang tadi Mas Adam sampaikan? Orang-orang dahulu kala membiasakan keramas sebelum Ramadan itu adalah implementasi dari kalimat man farraha bidukhuli Ramadan dakhala jannah. Barang siapa yang berbahagia, dia bahagia untuk kedatangannya Ramadan, maka nikmat surga yang akan dia dapatkan. Katanya haram tuh api neraka untuk menyentuhnya, kan begitu? Itu tuh, sehingga itu diimplementasikan pada budaya lokal. Keramas bahkan di wilayah Pandeglang Selatan dan Pandeglang khususnya, itu awal Ramadan itu biasanya orang tuh cari itu Mas Adam, merang padi. Merang padi merah. Untuk keramas lah dia. Buat keramas segala macam. Tapi beda-beda. Kalau di sana mungkin seperti itu, kalau di Cisadane mereka mandi di Cisadane gitu kan. Ya mungkin tujuan spiritualnya sama. Dia berbahagia. Menghadapi akan Ramadan. Membersihkan diri kuburan, termasuk bersihin kuburan. Bersih kuburan. Satu minggu sebelumnya masyarakat kampung bersihin kuburan-kuburannya. Karena ya itu tadi lah. Kalau orang tahu tentang keberkahan Ramadan, kemudian rahmat Tuhan terkucur, ribuan-ribuan malaikat 24 jam menaungi Ramadan, sampai pada satu waktu gitu kan, 1 hari 2 hari sebelum Ramadan, itu yang namanya dedaunan segala macam bergembira riang gitu untuk menyambut Ramadan. Kalau orang paham makna itu saja, orang nggak akan pernah pengen Idul Fitri. Orang pengen 24 jam itu dia lakukan dengan Ramadan. Nih Dok, jadi gini, katanya Ramadan itu setan-setan itu kan diikat. Nah ini perlu dijelaskan. Sedangkan setan itu tugasnya adalah menggoda umat manusia. Ya kan, terutama umat muslim lah gitu kan yang digoda. Nih saya nih, kalau misalnya jalan-jalan masih sering kegoda nih. Misalnya di kota-kota, masuk ke mall, masih kan, banyak. Itu setan yang lepas apa gimana sih? Kagak, kita yang lepasin. Oh, kita yang lepasin? Iya. Kalimat setan-setan diikat itu bukan pada ruang seperti hanya orang mengikat begitu. Oh, bukan di penjara kan? Oh, yang ikat kita. Yang ikat kita. Jadi kita yang lepasin tuh. Kalau kita masih nafsu gitu kan? Itulah. Setannya ada di kita gitu kan. Saya juga kadang-kadang ngiji ya. Kita dengar kalau bulan Ramadan setan dibelenggu, di penjara. Tapi kadang-kadang ada teman siang hari ngopi, oh ini setan kok masih ada yang lewat. Berarti setannya emang yang bukan pada ruang itu. Jadi emang saya selalu juga ngobrol sama teman-teman juga. Perasaan gua karena rumah sakit kan biasanya kan mistik itu kan selalu ada kan, horrorisme itu kan suka ada kan. Ini perasaan nih Ramadan nih. Terus
Nah, HP gue masih dengar suara orang ketawa TV di ruangan di ruangan ini bilang gitu. Katanya dibelenggu, bukan PA, gue bilang yang belenggunya bukan orang, luanya aja kagak ngebelenggu, gue bilang gitu kan. Luanya terlalu sensitif pada ruang-ruang itu sehingga mereka akan dihadirkan gitu. Jadi bukan berarti itu mereka lepas dari tahanan gitu kan, yang belenggu tadi, yang diikat. Oke. Banyak banget nih Pak Haji, Dokter Bagus, alhamdulillah sudah hadir dan sudah memberikan pencerahan berbagai tadi kajian-kajian, bincang Ramadan, tentang manfaatnya Ramadan, lalu kita harus seperti apa setelah Ramadan. Mungkin ada pesan, bukan pesan terakhir sih, closing kepada masyarakat, bagaimana sepanjang tahun berperilaku seperti bulan Ramadan. Tapi tadi saya setuju tuh, kalau seandainya kita mau Ramadan sepanjang tahun, Dok. Biar kita dapat THR sepanjang tahun kan gitu, 12 kali kita THR kan gitu. Yang maunya perusahaan tuh. Yang maunya perusahaan. Pak Dirut, ini jangan di ACC Ramadan setahun. Ini THR tuh kok terenen ini. THR terenen. Silakan Pak Haji, silakan. Saya sih hanya ingin menyampaikan pada ruang di mana bahwa Ramadan adalah bagian dari sebuah proses pendewasaan dan kedewasaan batin. Ramadan adalah proses bermetamorfosisnya kita dari seorang hamba hina menuju dalam kebayaan tentunya. Dan terakhir, Ramadan menghantarkan kita pada hari kemenangan. Apa itu hari kemenangan? Hari di mana kita bisa menjadi pribadi yang selalu menjadi pribadi yang terbaik di mata orang-orang di samping kita. Kalaupun sekiranya Anda masih punya orang tua, kalian masih punya orang tua, muliakan mereka di malam takbiran itu. Amin, ya, karena bagaimanapun juga saat keriduan mereka kau angkat, kau ambil, kemudian kau berdoa dia dalam sujudmu di depan mereka. Ini khususnya buat orang-orang yang masih punya orang tua gitu. Maka sejatinya kau mendapatkan ruang kemenangan itu. Luar itu buat yang sudah nggak punya orang tua Pak Haji. Kan gua harus terwakili cuy. Oh iya, yang udah nggak punya orang tua. Kita juga sama. Bagi kita yang udah nggak punya orang tua, jadikan ruang Ramadan itu menjadi ruang bermuhasabahnya kita dengan orang di sekeliling kita yang masih hidup. Karena bagaimanapun bisa saja ini Ramadan terakhir kita dengan mereka. Itu kuncinya. Baik, terima kasih banyak Dokter Bagus. Luar biasa pertemuan pada malam hari ini. Ini sebetulnya bisa saja kita sampai sahur. Cuman kayaknya kalau sampai sahur Dokter Bagus nanti khawatir Ramadannya nanti jadi nggak tulus lagi. Terima kasih banyak. Cukup sekian, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, masih di Canda Tanya Ramadan pada konsep birahi menjelang sahur. Yuk saksikan program Canda Tanya spesial Ramadan di YouTube channel Kacamata News. Dipersembahkan oleh Mayora.